On kamera on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal terkait usulan saudara. Saya melakukan ACC sekarang, ya, dan juga bisa menolaknya. Gitu. Mulai dari tadi yang pertama yang bergabung adalah Danang Nadif, kemudian disusul oleh Leni ya, atau siapa tadi yang nomor 2? Atau yang ingin dibahas terlebih dahulu? Gitu. Saya Bu gitu ya. Danang Nadif Amrillah mengajukan judul Gaya Bahasa pada Cerpen, Kisah dari Dalam Kamar Mandi karya Suci Ambarwati. Yang ingin saya tanyakan adalah, Danang, gaya bahasa setahu kamu itu ada berapa aja dan apa saja? Danang, bisa mendengar saya? Ya Bu, ada banyak Bu. Iya, silakan. Ini adalah pertimbangan saya nanti meloloskan kamu ke tahap selanjutnya atau enggak, atau harus mengganti. Ya kan, Danang? Kamu sudah membaca cerpen Desah dari Dalam Kamar Mandi belum? Sampun Bu, Ya. sampai selesai. Oke. Silakan. Gaya bahasa itu ada berapa aja? Ada Gaya bahasa ada sekitar 9 atau 8 Bu. Oh, harus tepat toh. Apa aja? Berapanya? Silakan sebutkan. Ye. Kamera on. Gaya. Ya Bu. Kamera on. Nah, dan bisa jawab aku. Gaya bahasa perbandingan. Kamera ada on. personifikasi. Apa Bu? Kamera on. Ya. Ya, Nang. Bu, sampun. Separuh-separuh, Nang. Kayak Revaldi, aja on off ke. Kamera on terus. Duluan. Gaya bahasa perbandingan ada majas personifikasi, metafora, asosiasi, eufemisme, metonimia, simile, alegori, anekdot, yang terakhir simbolik. Siap. Lalu, yang kamu maksud memang gaya bahasanya atau gaya cerita si penulis? Gaya bahasa yang digunakan penulis atau gaya cerita yang digunakan penulis? Gaya cerita yang ada itu loh Bu, yang ada di cerpen yang ditulis oleh penulis. Nah, kamu lagi tak jeglongke langsung ke terperosok ini. Yang kamu maksudkan itu gaya bahasa atau gaya cerita yang digunakan penulis melalui karyanya? Gaya bahasa Bu. Gaya bahasa ya, ya. Gaya cerita ya. Jadi nanti ketika kamu menulis, ya, menuliskan itu menganalisis bukan gaya cerita, tetapi gaya bahasa yang ada di dalam kisah itu tadi ya, dari kamar mandi. Ya. Yang kedua adalah Danang Suci Ambarwati ki sapa? Pemenang penulis cerpen IDN Times tahun 2019. Itu ajang apa? Kompetisi apa? Tingkat apa? Sebentar Bu. Oh, bentar.
Jadi yang lainnya juga menyiapkan ya, menyiapkan diri ya. Kok suwi nang? Nang, Iya, Bu. Bentar. kameramu ki di on ke to. Sebagai itu Bu salah satu best artikel of the year IDN Times Community. Suci Ambarwati itu Artikel sudah punya nama kayak Dewi Lestari atau belum? gimana Bu? Suci Ambarwati itu sudah punya nama kayak Dewi Lestari atau belum? Hmm? Nggak jelas Bu. Suci Ambarwati itu posisinya sudah bisa disejajarkan dengan Dewi Lestari atau belum? Disejajarkan sama siapa Bu? Dewi Lestari. Hah? Kalis Mardiasi. Oki Madasari. Yang sudah punya nama, sudah sejajar dengan itu atau belum? Belum Bu, soalnya dia itu penulis apa Bu? Muda gitu loh Bu, masih muda. Oh, baik. Itu novel atau cerpen? Cerpen Bu. Baik. Kumpulan cerpen atau cerpen saja? Cerpen saja Bu. Dari Soalnya mana cerpen itu kamu peroleh? dari Google Bu. Google. Yang belum pernah di analisis orang lain Bu. Apa sih istimewanya desah dari dalam kamar mandi? Gaya bahasanya dalam cerpen itu unik Bu, dan alur ceritanya itu Kalau ceritanya piye? Bu Fat kirimi linknya. Bu. Ya. Terus Lewat grup Bu. lewat grup WA grup. Apa lewat pesan ini Bu dalam panggilan? Grup Di saya. Google Meet. Grup WA. Bu. Sedap. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah cerpen kuwi saru ora? Jadi yang ada di sini ya, mahasiswa bimbingan saya, yang dosen satunya saya, karyanya ini ono sing saru ora? Nek saru cancel, ganti karya. Ya, buku cerpen, buku naskah drama, buku puisi. Saru ora? Saru, coret. Boten Bu. Nah, terus kenapa mbok teliti? Ada sesuatu yang ketika orang membaca itu dia terkesan, melekat, dan bisa dijadikan bekal dalam hidupnya? Ya, setelah saya membaca alur ceritanya itu
kelihatannya unik saat saya analisis itunya Bu. Baik, bagian Gaya uniknya di mana? Bagian uniknya gimana, Nang Danang? Korek jawab nih. Bentar Bu. Enggak bentar, asumsi saya kamu udah menguasai karena udah mengajukan. Yang lain juga gitu ya. Kayak pertanyaan langsung set jawab. Istimewanya apa? Buktinya apa? Wes, Di Dana. bagian penulisan Bu, ada majas-majas. Iya, disampaikan ke saya. Contohnya seperti apa? Supaya saya yakin. Karena pasangan saya ini Pak Naka loh. Pak Naka itu juga jeli loh tentang beginian. Kalian semua yang ada di sini, selalu porsinya disamakan. Ya, porsi pembimbingannya. Kalau sudah bimbingan di saya, bimbingan ke dosen kedua, begitu sebaliknya. Nggak boleh dosen pembimbing satu, terus baru ACC, kemudian baru mulai ke pembimbing dua. Itu pembimbingan yang salah. Ya, pembimbingan itu harus sejajar. No, ya. Jangan pembimbing loro karena wonge gampang ditemuin. Pembimbing satu enggak, itu juga keliru. Harus disinkronkan. Makanya tiap minggu diharapkan kalian itu bertemu dengan pembimbingnya. Meskipun nanti KKN atau apalah itu disempatkan. Kan sekarang virtual. Bisa secara daring gitu. Dana, tak tinggal dulu, kamu nggak bisa merespon aku. Satu lagi Danang. Bu, pertanyaan Bu. Satu lagi ya Danang. Teori yang kamu gunakan untuk menemukan gaya bahasa itu teorinya siapa? Itu yang jadi PR kamu. Nah, bagi mahasiswa yang di sini, yang saya bimbing, apa yang saya tanyakan ke Danang, juga kalian renungkan. Telusuri juga dewe-dewe, ya. Apa yang tadi saya sampaikan ke Danang, oh iya, ternyata karyaku saru, oh, atau mengandung sara. Sara itu apa? Permasalahan tentang suku, agama, ras gitu ya. Itu saya pilih untuk cancel atau menyekip. Untuk sekarang saya tidak memperkenankan. Gitu. Kemudian tadi teorinya apa? Aduh, aku belum menemukan teori. Nah, kalian pikirkan atau cari teori apa sih yang cocok untuk saya gunakan guna menemukan gaya bahasa. Kalau kalian apa, misal nilai moral, nilai pendidikan atau apa. Jadi teori yang cocok itu teori apa dan teorinya siapa. Gitu ya. Iya Bu. Baik. Danang Nadif, mikrofonmu di off-kan dulu. Ini baru pertemuan pertama. Jadi saya bisa langsung ACC, bisa jadi besok ketika kamu sudah bisa merespon saya, ya. Kan ini virtual, nggak susah-susah ke kampus. Iya Bu. Sekarang siapa nih yang mau saya respon judulnya, pengajuan judulnya, Danang sudah. Silakan.
Satu lagi adalah ketika itu nanti diajarkan di sekolah, cocoknya diajarkan di kelas berapa. Itu hanya sebagai ancangan ya. Tidak harus itu diimplementasikan ke sekolah, nggak harus. Tapi jaga nih kalau ada pertanyaan seperti itu. Itu cocok diajarkan di kelas berapa, semester berapa, pada SKKD yang mana, dan mengapa. Gitu. Oke. Yuk, lainnya. Dadang. Oke, Dadang. Ono Danang, ono Dadang. Dadang, silakan, Dang. Judul saya sebentar, Bu. Iya, aku lagi golek iki yo. Firmanti, Yuanda, Joshua. Judul saya Nilai Edukatif Novel Ronggeng Dukuh Paruk. Musik. Belum tak temokno. Kok ono ki, Revaldi kok ono ki? Kamu udah ngirimkan belum? Saya ngirim di grup pertama, Bu, paling atas, Bu. Oh, paling atas ya. Kalau boleh era eneng. Dadang. Bimbingan. Oke, ini. Link kamu sudah masuk, Nang Danang. Oke, Bu. Yang belum, Dadang. Kok belum bisa nih? Yuanda. Kok ono iki? Di grup sudah saya petik, Bu. Neng HP ku ono, tapi neng laptop iki urung ono. Sik ya. Oke, Bu. Oke, Dadang Indra Laks. Oke, ini baru saya download. Nilai edukatif novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dalam pembelajaran etika peserta didik. Oke? Gitu. Ya. Kamu ingin menyampaikan apa? Kamu ingin mempresentasikan apa supaya kamu judul ini bisa saya terima? Kamu dengan Bu Utami loh. Iya, Bu. Novel ini kan saya pernah baca beberapa kali. Dan saya merasa novel ini kan hanya hiburan biasa gitu loh, Bu. Hanya novel untuk cerita-cerita aja. Tapi saya melihat di buku paket dan di pembelajaran anak kelas 12 SMA 11 Semarang, kenapa novel yang hanya untuk hiburan ini kok diangkat untuk pembelajaran gitu, Bu. Bahkan di buku teks, di buku paket juga ada. Terus ya apanya, saya mulai penasaran dengan poin itu dan mungkin yang paling mencolok bisa dilihat dari amanat-amanat, ada amanat seperti apa ya, nilai tradisionalnya atau mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan yang di novel itu sebenarnya bagus, Bu, tapi di zaman kita sekarang kayaknya susah ditemuin. Misalnya kayak anak-anak apa ya, edukasi tentang uh, nilai tradisional kayak tarian-tarian yang diajarkan ke anak-anak atau seperti adat yang itu benar-benar terjaga gitu loh, Bu. Nah, itu yang mau saya cari untuk bisa nggak yang dalam novel itu untuk pembelajaran di SMA gitu, Bu. Ini sebagai apa? Pembelajaran ini sebagai apa? Sebagai bahan ajar? Sebagai
Apa? Ada salah satu bab yang cocok itu tentang pembelajaran teks cerita novel sejarah. Di situ salah satunya kan nanti ada pembelajaran intrinsik, dan salah satu unsur intrinsik kan ada nilai amanat. Nah, nilai amanat itu yang ingin saya gali, Bu, untuk pembelajaran amanat itu diterapkan untuk pembelajaran etika anak-anak gitu, Bu. Dan mahasiswa lainnya, kalau kamu ingin tetap mengangkat seperti ini, satu, cari SKKD-nya. Ya, besok kalau kamu meeting lagi seperti ini dengan saya, satu, tolong sampaikan itu SKKD-nya itu apa. Kalau kamu ini ada Bu yang cocok tentang bla bla sejarah, oke lah. Itu orang penting. Jika orang anak SKKD ini, ya, atau KSKD-nya, ya, SKKD itu penting, ya, yang menunjukkan bahwa ini nanti bisa diteliti di sekolah itu, ya. Dua, kamu ingin menggali nilai edukatif atau nilai tradisional, keduanya beda. Ada nilai edukatif, tetapi apakah ada nilai tradisional dalam teori-teori, dalam referensi itu? Itu loh ya. Ditekankan benar-benar nilai edukatif atau nilai yang lainnya, justru nilai historis misal, ya, nilai moral misal, itu. Kemudian kamu menggali nilai edukatif ini dengan teorinya siapa? Teori apa dan teorinya siapa? Kalau itu nggak cocok, Bu, aku mau pakai nilai struktural, teori struktural. Loh, ini pakai ingin mencari nilai edukatif loh, masuk pakainya struktural. Itu, ya. Yang cocok apa? Cari gitu. Sebelum saya ngomong, kamu cari. Sebelum saya, misal nih, nilai moral itu cocoknya ya pakai psikologi sastra, bukannya pakai sosiologi sastra, misalnya begitu. Kalau nilai edukatif ini cocoknya pakai teori apa? Pendekatannya apa? Gitu. Kamu mau pendekatan objektif, ternyata kamu menyebarkan angket kepada para pembaca, pada siswa yang telah membaca novel itu. Ya nggak cocok antara pilihan pendekatanmu dengan realita di lapangan ketika kamu mencari atau menghimpun data. Ya. Kemudian rongeng dukuh paro iki wis akeh banget sing neliti. Sampai mulek muntel. Jadi kalau kamu tidak bisa menunjukkan kebaruan apa yang ada dalam penelitian kamu ini, apa? Hah? There is something new. Bahkan sekali bernilai edukatif, itu sudah nilai religius, iya, nilai moral, iya, nilai apa, iya, sudah banyak nilai-nilai yang digali dari ronggeng dukuh paru. Kamu saiki 2020 arep tetep menganalisis ronggeng dukuh paru. Hello, wes akeh. Tapi jika kamu bisa memperlihatkan ada semacam kebaruan dalam penelitian kamu, ya kenapa tidak? Boleh kok. Gitu. Senyata tidak ada kebaruan, skip. Banyak banget. Ya, kadang ya. Ini tanpa mengecilkan pemikiran kamu loh. Ini aku justru membukakan pemikiran kamu sebagai orang yang mungkin kesempatan baca kamu lebih dulu aku, mungkin kuantitas atau jumlah bacaan kamu dengan aku itu lebih banyak aku dibandingkan kamu. Mungkin banyak kemungkinan gitu. Ya.
Baik, Bu. Tapi jika kamu memang bisa menunjukkan ada kebaruan dalam penelitian kamu, saya izinkan. Dan bisa menjawab itu semua. Kenapa harus ronggeng duku paru untuk mendapatkan nilai edukatif gitu? Banyak kan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa juga untuk ronggeng duku paru, asal tadi kamu bisa menunjukkan kebaruan-kebaruan kamu gitu. Dan semua yang ada di sini mahasiswaku, kalian harus bisa menunjukkan ada something new, ada inovasi dalam penelitian Anda. Ya. Inovasi ini adalah nilaimu sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti. Jika itu tidak ada, wah, kamu nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Nilai kamu ya ada di sini, di kebaruan atau di inovasi yang kamu temukan itu. Namanya aja penelitian. Ya, menemukan sesuatu yang baru yang beda dari sebelumnya. Gitu. Oke. Bagaimana Bu cara saya untuk memunculkan atau menampilkan kebaruan itu? Satu, dengan menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti Dadang ini sudah pernah diteliti ronggeng dukuh paru ini. Ya, penelitian-penelitian sebelumnya tentang novel ronggeng dukuh paru ini itu apa saja sih? Kemudian di Dadang ini adalah ini. Nah, beda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang sekarang adalah ini loh kebaruannya. Ya, itu melalui pustaka-pustaka atau hasil penelitian sebelumnya dibandingkan dengan yang sekarang. Gitu. Kemarin sudah pernah ada penelitian tentang nilai edukatif. Meskipun tidak pada ronggeng dukuh paru, disampaikan, oh, penelitian tentang nilai edukatif, ada pada cerpen, ada pada puisi, ada pada apa, disampaikan. Sementara itu, penelitian ini belum pernah dilakukan. Itu sudah menunjukkan kebaruan kamu, Dadang, atau mahasiswa saya yang di sini, ya. Itu. Oke. Kemudian itu adalah alternatif pertama atau cara pertama. Cara kedua bisa saya melihat gitu, oh sudah pernah dilakukan penelitian atau belum itu dari judulnya. Seperti tadi sebenarnya Danang Nadif itu kalau bisa menjawab saya semua, saya bisa meloloskan. Karena tidak banyak, benar yang dikatakan Danang Nadif ya, bahwa ini belum diteliti gitu. Tapi dia nyatanya nggak bisa jawab saya. Ya, nanti masih saya simpen dulu ya, Danang ya. Oke. Kemudian, nah, layak nggak sebenarnya? Meskipun ronggeng dukuh paru ini sudah dijadikan materi ajar gitu ya di SMA. Tapi terkait dengan kelayakan atau kepatutan novel tersebut dijadikan materi ajar atau bahan ajar di kelas 12 itu ya SMA, sebenarnya sudah layak belum sih, mengingat di dalamnya itu ada ketabuhan, saru-saru. Kamu gimana? Yang tadi saya tangkap adalah ini kan sebenarnya novel menghibur ya Bu ya. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan saya, sudah dijadikan materi di SMA, buku paket, bla 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 gitu. Menurut kamu gimana? Saru-saru enggak itu? Ada adegan-adegan kayak buka kelambu dan sebagainya enggak tuh? Kalau untuk anak kelas 12, saya rasa itu lebih ke apa ya? Wes, Bukan sebetulnya Bu, karena sex pembelajaran education. Iya mungkin. Kalau menurut saya bukan sex education itu, karena itu kan malahan seksnya itu kan nggak resmi kan?
Itu kan contoh yang keliru sebenarnya. Itu kan pertaruhan, itu kan jualan. Bahkan ya, bahan ajar atau materi ajar aja harus di assessment loh. Kenapa kamu nggak memilih assessment, materi ajar, novel? Gitu. Jadi ada assessmentnya, itu ada keberterimaan atau kepatutan atau kelayakan isi atau enggak. Itu. Justru Ronggeng Duku Paro itu sebenarnya layak enggak dijadikan materi ajar di SMA kelas 12 dengan berbagai pertimbangan. Itu. Ya, ini hanya wacana aja. Iya, Bu. Kamu bisa memilih yang lain dan sebagainya. Tapi kalau ini mau saya terima, ya, dengan catatan-catatan yang sudah saya sampaikan tadi ya, besok harus bisa lebih ini kamu respon pertanyaan-pertanyaan itu. Ibu, kemarin Ibu tanya gini-gini, jawaban saya ini. Gitu ya. Dadang. Baik. Sekarang siapa nih yang ingin saya respon judulnya? Wajah-wajahmu itu nggak asing ya. Iya, Kaldi. Terima kasih Bu. Judul saya keefektifan metode complete sentence dalam keterampilan menulis pantun secara daring pada pembelajaran. Sebentar Bu, saya ulang. Keefektifan metode complete sentence dalam keterampilan menulis pantun secara daring menggunakan Google Classroom pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 32 Semarang tahun pelajaran 2020-2021 Ibu. Ngosek yo. Iki durung Pak. Cavaldi. Complete sentence, metode complete sentence dengan peran pantun secara daring. Google Classroom. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ibu. Kamu harus bisa menyampaikan ke saya SKKD-nya. Untuk sebentar ya. SKKD-nya ini adalah penelitian eksperimen. Ya. Penelitian eksperimen itu ada kayak gini. A dan B dibandingkan. Jadi yang kamu bandingkan ini adalah metode A dengan metode complete sentence dalam keterampilan menulis pantun. Jadi variabel terikatnya apa nih, Valdi? variabel terikat. Variabel terikatmu apa nih? Sebentar, Bu. Variabel terikatmu apa? Variabel bebasmu apa? Kamu on kamera aja nggak apa-apa. Terus yang ingin kamu tekankan adalah keefektifannya si complete sentence atau keefektifannya daring dengan Google Classroom. Karena ini nanti bisa jadi tumpang tindih. Ya, kamu harus tegas mau complete sentence atau media itu, media pembelajaran itu. Kemudian ini menurut saya baru dilakukan ya. Makanya saya bilang oke. Lalu yang harus kamu sampaikan adalah complete sentence-nya itu complete sentence yang bagaimana dan dari siapa yang kamu jadikan pijakan. Kemudian rubrik penilaianmu itu nanti bagaimana? Aku mau lihat. Jadi yang hati-hati ya di rubrik penilaian ini. Karena pantun yang ditulis oleh siswa, mau tidak mau kan harus dinilai oleh seorang guru, ya kan? Iya, Bu. Nah, bagaimana cara guru itu menilai? Nanti akan saya lihat. Gitu. Ada satu mahasiswa saya, dia 19 November atau 17 November, kan November tahun lalu sampai sekarang dia nggak bisa menunjukkan hasil tulisan ya, waktu itu tes deskripsi atau tes apa eksplanasi begitu ya,
nggak lulus sampai sekarang. Padahal ketika dia bisa menunjukkan saya teksnya itu, dan bagaimana cara dia memberikan nilai 89,5, 95, 61, itu ya prosesnya bagaimana, dia bisa sidang. Gitu. Nyatanya enggak sampai sekarang. Itu numpuk tuh di meja saya. Tak hubungi centang siji terus. Setahun loh mangkrak. Gue mantap. Seharusnya dia kan udah lulus sarjana setahun yang lalu tuh. Wong sebelum pandemi kok. Nah itu takutnya nanti si Revaldi nggak bisa menunjukkan kepada Bu Fatimah proses penilaian itu. Gitu loh ya. Kemudian pembelajaran secara daring nanti direkam ya. Oh, nggih, Bu. Direkam, iya. Kalau seperti ini kan guru ini apa namanya ngajar pakai metode complex sentence toh. Baru hasilnya sekarang siswa dipersilakan untuk apa namanya menulis pantun, kirim ke Google Classroom gitu toh. Yeah. Tapi kan dia langkah-langkahnya menggunakan complex sentence. Gitu. Ya, ini nanti kan makanya saya ini kamu mau menekankan ke complex sentence atau ke classroom-nya gitu. Itu ya Gitu. disampaikan atau bisa kamu sampaikan sekarang. Bu. Saya izin menyampaikan ya, Bu. Ya. Untuk KD-nya yang digunakan yaitu 3.9 mengidentifikasi informasi pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan berbentuk puisi rakyat setempat yang dibaca benar. Oke. Ada ya SKKD-nya ya? Ada, Bu. Oke. Pantunnya itu bertema apa-apa enggak? Apa yang dipilih? Belum saya klasifikasikan ke tema-tema. Oke. Contoh pantunnya ada enggak? Untuk contohnya belum, Bu, karena baru pijakan teori. Oke. Oke. Complex sentence-nya dari siapa? Complete sentence-nya dari Istarani dan Ridwan tahun 2014, Ibu. Oke. Bisa ditampilkan semua ya dalam draft-draft gitu ya. Terus pesan saya tetap student center. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan guru. Ketika menyusun instrumen, ketika menyusun langkah-langkah pembelajarannya juga harus dipusatkan pada siswa, bukan guru. Dan apalagi yang perlu disampaikan? Saya kan melalui Google Classroom ya, Bu. Untuk merekamnya bagaimana, Bu? Saya kan Google Classroom, apakah pembelajaran direkam kan Google Classroom tidak seperti Meet atau Zoom, Bu? Loh, kamu yang ditekankan bukan Google Classroom ya, kamu yang ditekankan kan metode complex sentence. Makanya kan tadi saya ingin membuat kamu tegas gitu kan, kamu itu ke complex sentence atau Google Classroom karena ini bisa tumpang tindih gitu loh. Karena di sini kamu ingin menguji coba keefektifan kan, kamu ingin mengetahui keefektifan complex sentence kan, bukan ingin mengetahui keefektifan Google Classroom kan. Maka ini ya kamu tetap ngajar melalui daring kan, tugasnya baru ke classroom gitu loh. Ya enggak? Ya enggak? Jadi instruksinya nanti ya kamu sampaikan secara daring toh, metode yang kamu gunakan complex sentence. Makanya besok itu aku ingin tahu complex sentence yang kamu maksud untuk pembelajaran daring itu seperti apa gitu loh. Oke. Ngono, Valdi, ada pertanyaan lagi? Sementara itu baik. Next siapa nih? Saya tak anji kok pulpoinku jatuh. Silakan, sambil saya dengarkan. Tadi Yoanda itu sejak tadi aku senang sekali kamu on kamera terus itu. Silakan Yoanda. Ya Ibu, saya mau bertanya soal judul saya Ibu.
Saya tak Ini lagi gonanmu, saya. ya. Siap, Ibu. Yolanda. Yolanda. Ini. Analisa novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dari segi motivasi. Silakan, kamu mau menyampaikan apa? Saya ingin menyampaikan kalau semua orang itu memiliki cita-cita, Bu. Namun banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa dengan mimpimu atau dengan cita-citamu itu apakah kamu bisa bertahan hidup seperti bertahan hidup dengan pekerjaanmu kelak itu. Jadi saya ingin memberikan motivasi untuk orang-orang yang mengalami hal serupa di dalam tokoh-tokoh yang diberikan Dewi Lestari itu, Bu. Aku tak cerita ya. Ya, Bu. Dalam menjadi seorang analis atau pengkaji, itu tidak memikirkan nanti hasil kajianku itu dibaca oleh siapa, nanti hasil kajianku itu dimanfaatkan oleh siapa, nanti hasil kajianku itu bermanfaat atau enggak. Itu yang harus kamu pegang dulu. Jadi kalau tujuanmu kayak gitu, kamu bukan seorang pengkaji, kamu bukan seorang peneliti. Gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu berharap. Ya enggak, sebagai seorang pengkaji dan sebagai seorang peneliti, kamu berharap ada orang yang baca, ada orang yang bisa memanfaatkan hasil penelitian kamu ini. Gitu. Kalau kamu bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang dalam hal ini adalah motivasi untuk itu, yang sudah kamu sampaikan itu ya, itu kamu tidak berdiri sebagai seorang analis, tidak berdiri sebagai seorang peneliti, tetapi sebagai seorang motivator. Dipahami ini? Ya, Ibu. Ya, sehingga judul ini harus dirombak. Kamu masih mau jadi seorang peneliti atau kamu masih mempertahankan diri ingin memotivasi orang sebagai seorang motivator? Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, sama halnya dengan judul-judul yang lain terkait analisis ya. Sudah tidak perlu dituliskan secara eksplisit atau secara tertulis analisis apa, kajian apa, gitu enggak. Sama tadi seperti nilai edukatif gitu ya. Ya langsung nilai edukatif, bukan kajian nilai edukatif atau analisis nilai edukatif enggak. Jadi yang ingin kamu analisis apa? Katakanlah ini religiusitas dalam novel atau religiusitas tokoh serintil dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya bla bla bla. Contohnya seperti itu. Sama halnya dengan ini. Nggak usah pakai kata analisa, analisis, kajian, telaah, nggak usah. Ya. Kemudian dari segi motivasi juga nggak begitu. Tampilkan apa yang ingin kamu sorot, apa yang ingin kamu telaah, begitu. Kemudian teori apa yang kamu gunakan. Berarti untuk judulnya saya langsung aja gitu ya, Bu, nggak usah kasih analisa atau analisis gitu ya, Bu ya? Iya, terus ini kamu mau menganalisis apanya? Kamu ingin menganalisis apanya? Ini urut kalau dari segi motivasi itu bisa motivasi itu sebagai teori. Sementara apakah ada motivasi di dalam teori sastra?
Teori itu apa sih? Psikologi sastra, sosiologi sastra, etnologi sastra, and then apa? Tourism literacy, and then apa lagi? Semiotika sosial, ya kan? Apa yang cocok kalau motivasi? Kalau menurut saya yang tepat psikolinguistik, Ibu. Iku nek bahasa lho, ini sastra lho. Nah, itu besok kamu sampaikan ke saya tuh. Yang tepat. Ya, PR kamu, Yolanda, kamu masih belum bisa ini ya. Oke lah, perahu kertas. Meskipun perahu kertas itu seperti Dadang tadi ya, sudah banyak yang meneliti. Kalau kamu bisa menampilkan kebaruan, ya menunjukkan kebaruan kepada saya, it's okay. Ya, kalau enggak ya gantilah. Oke, yang kamu harus ini juga implementasi di sekolah itu kelas berapa, kenapa, SKKD-nya itu bagaimana, nanti akan saya pertimbangkan. Sebenarnya saya tahu apa ini maksud kamu, cuma kamu belum bisa merumuskan judul yang baik, kamu belum menemukan formula yang cocok untuk pemikiran kamu, gitu ya? Ini bagus. Apalagi kamu siap menghadapi Bu Pipit, dengan berbagai pertanyaannya, pasti kamu akan ditanya. Misalnya nih, motivasi dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dalam perspektif psikologi sastra. Kamu nanti akan diublek, diubah resik ngono ya tentang itu. Kamu kamu meneliti motivasinya apa aja sih, motivasi itu apa sih, kemudian teori psikologi sastra siapa sih yang kamu gunakan untuk menemukan motivasi itu, nah kayak gitu loh ya, kamu harus siap itu ya. Oke. Ada Bu, saya mau tanya lagi Bu, ini kan saya mengambilnya sastra, itu juga harus ada KIKD-nya nggak ya Bu? Itu tidak harus, tapi saya menanyakan. Nggak harus ada di dalam penelitianmu nanti, tapi saya harus menanyakan. Buat jaga-jaga juga. Buat bantu kamu juga nanti, dulu ketika ada pertanyaan, misalnya ini, implikasi dari hasil penelitian kamu ini apa? Kayak gitu. Kamu hanya menganalisis ini, cuma sebatas ini. Lah, kamu ini kan orang pendidikan, terus implikasinya apa buat dunia pendidikan, bla 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 gitu. Gimana kamu? Kalau kita nggak punya pegangan KIKD gimana nih? Gitu ya? Ya, oke. Terima kasih Bu. Oke. Sambil kita mendengarkan teman-teman yang lain juga. Siapa lagi nih? Yang bisa langsung saya ACC sebenarnya Revaldi ya tadi. Yuk. Kita efektifkan waktu. Nggak mau raise your hand ini. Saya tunggu. Oh, kamu Yuswa. Silakan Yuswa. Ya, Bu. Oke. Saya tak golek Yuswa.
Analisis diksi dan gaya bahasa pada lirik lagu dalam album seperti seharusnya karya Noah. Oke, dihilangkan analisis ya. Daripada diksi dan gaya bahasa, langsung ke gaya bahasa. Mengapa harus diksi? Mengapa harus dimulai dari diksi, nggak langsung ke gaya bahasa, Yosua? Sebelumnya album ini merupakan album pertama Noah setelah Ariel mendapat kasus tentang apa itu Bu, video asusila yang dulu. Masih nonton nih, ngerti ya? Terus? Kemudian bisa album pertama Ariel ini seperti seharusnya yang dikeluarkan oleh Noah menjadi salah satu album terlaris di Indonesia. Padahal kalau melihat dari belakang Ariel Noah terkena kasus itu dan pasti orang-orang banyak yang sudah membenci atau bahkan followers Ariel kan sudah banyak yang meninggalkannya. Tetapi malah seperti itu malah jadi laris albumnya. Nah, karena ya dihargai karyanya bukan perilaku orangnya. Maka dari itu Bu, saya mengapa album ini bisa laris? Saya meneliti dari gaya bahasa atau diksinya yang digunakan oleh Ariel Noah, ciri khas dari gaya lirik lagu tersebut seperti itu Bu. Oke. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan penelitian kamu ini. Kalau saya lihat, ya, yang kamu teliti kan diksi dan gaya bahasa nih. Nggak ada kaitannya dengan background yang kamu sampaikan barusan. Yang saya tanyakan adalah kenapa diksi? Nggak langsung ke gaya bahasa. Oh ya. Kayak gini siapa? Ya kan kamu. Sama adik aku, sama adik. Adik apa adik? Adik Bu, laki-laki aku. Iya. Kalau Bu Fat langsung aja ke gaya bahasa itu. Iya, gaya bahasa dalam lirik lagu. Dalam lirik lagu semuanya berarti sealbum. Iya Bu. Oke. Berarti gaya bahasa dalam album seperti seharusnya itu diketik miring ya. Iya Bu. Karya Noah. Nah, kamu nanti akan bukan tersandung ya, tapi berhadapan dengan teori apa yang kamu gunakan untuk gaya bahasa ini. Gitu. Itu aja sih. Ya. Oh, iya, Bu. Ya. Lalu, mengapa kamu memilih album seperti seharusnya di antara semua album yang ada di Indonesia? Ya, bahkan dari album-album Noah yang lainnya. Apa? Peter Pan dan sebagainya itu. Gitu. Oke. Terus kamu akan ini apa namanya? Menemukan gaya bahasa apa aja. Menurut kamu selama ini gaya bahasa apa aja yang sudah ada di sana setelah membaca, menyimak lirik lagu itu? Metafor mungkin. Iya, contohnya kayak apa? Nah, masih kesulitan tahu besok disampaikan ke saya, oke? Buat besok ya Bu. Oke, Karo, minggu nek diimplikasikan ke sekolah kelas berapa? SKKD atau KIKD-nya apa ya? Yes. Ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Next, siapa? Yang mau dibahas nih? Leni? Alfika? Ya Bu. Oke. Ya, Bu.
Kajian psikologi sastra dan nilai pendidikan dalam kumpulan cerpen Slompret Kematian, Tuan Sekober dan Burung-Burung karya Ahsanul Mahdi Arif. Berarti ada 3 karya ini. Iya Bu, jadi di dalam kumpulan cerpen itu ada tiga cerpen. Satu karyanya Alf itu, iya. Terus itu mau kamu kaji dengan psikologi sastra? Kayaknya sih iya Bu, pengennya. Oh kayaknya, yang neliti itu siapa kok kayaknya? Iya Bu. Nenek. Tapi gimana ya Bu, kalau psikologi sastra itu masuk apa enggak ya Bu? Aku kurang ngerti, saya ngerti awakmu. Makanya tak tekoni, ngosek. Aku tahu dari sisi-sisi ya. Ya. Formula kamu dalam merumuskan judul ini keliru. Ya. Seharusnya begini. Kamu itu sebenarnya ingin menemukan apa? Ingin meneliti apa? Nilai pendidikan. Iya Bu. Nilai pendidikan dalam ketiga cerpen ini. Iya. Ya, berarti rumusan masalah. Formula judulnya gini. Ya. Nilai pendidikan dalam cerpen, ora kumpulan cerpen meneh. Ya. Dalam cerpen, karena nek kumpulan cerpen iku mau satu kumpulan itu berapa cerpen? Katakan 20 ya. 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 Lah kumpulan cerpennya itu judulnya apa? Itu Judul itu, awal. Judul di sampul awal. judulnya itu Bu, Tuan Sekober. Slompret Kematian, Tuan Sekober dan Burung. Iya. Ini bukan misal nih, Slompret Kematian itu karya Ahsanul, kemudian Tuan Sekober itu. Oh. Ya itu dijadiin satu buku. Oke, nanti bisa saya lihat ya. Bisa tunjukkan ini loh Bu, gini-gini. Sekarang bisa nggak? Sekarang bukunya di bawah Bu, masih Bu. Apa? Tadi dicari nggak ada. Bukunya masih di bawah. Di bawah siapa? Pacarmu? Hah? Di bawah teman Bu. Teman tapi mesra. Ya gitu ya Bu. Oke, besok sih. Oke ya. Jadi Ya. nilai pendidikannya dulu yang ditonjolkan. Nilai pendidikan dalam kumpulan cerpen bla bla bla. Kuwi harus dipetik tapi ditulis miring. Iya Bu. Nah, petik itu bukan tulisan tangan, Bu, petik. Ya. 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 Wes. Terus nilai pendidikan ini kamu ingin temukan dengan menggunakan psikologi sastra. Iya. Ya, berarti dalam perspektif psikologi sastra. Nih siapa? Belum nemu Bu, Nah, itu saya teorinya. sudah ketemu. Terus nilai pendidikan ini dengan psikologi sastra cocok ora aslinya? Asal kamu bisa menunjukkan kepada saya ada teori psikologi sastra X, kemudian dia merujuk pada nilai pendidikan, saya loloskan. Tapi selama ini belum ada gitu loh. Oke? Ini nek nganu mulus awakmu. Iya Bu. And then Makasih ya Bu. ya SKKD, KIKD disiapkan. Ya. Oke. Next. Iki Lailatul Fadilah. Mana Lailatul Fadilah? Ya, Lailatul. Nilai moral dalam novel 2 garis biru karya Lucia sebagai alternatif pembelajaran sastra di SMA. Ada 2 pekerjaan nanti kamu ya. Alternatif pembelajaran itu alternatif pembelajaran apa? Di bahan ajarnya, di metodenya, atau di apa? Laila. Mikrofonmu kurang aktif kok. Iya Bu, itu yang saya bingung Bu, mau di metode atau bahan ajarnya Bu. Ya, besok harus ini, apa saiki ditentukan. Kemarin tuh saya sukses membimbing untuk bahan ajar. Metode juga ada namanya Adinda.
Tapi dia ketika saya tanya-tanya ketika sidang itu ceplekep, nggak bisa jawab. Silakan mau di bahan ajar atau misalnya ya, nilai moral ini sebagai alternatif pembelajaran menggunakan metode X di SMA iso, atau nilai moral bla 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 sebagai alternatif bahan ajar di SMA iso. Nah, kalau seperti itu kamu harus cari KIKD atau SKKD-nya. Itu penting buat saya. Besok ditampilkan ya, do share screen ya. Kandani ya kanca-kancamu di mos yang live ya. Bu, Kak, untuk KIKD-nya saya milih 3.9. Menganalisis isi dan kebahasaan novel kelas 12. Putus. Untuk KD-nya saya memilih Analisis 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Itu ada di kelas 12 semester 2, Bu. Itu orang-orang nilainya kok. Biasanya kan menganalisis nilai-nilai dalam karya sastra. Dan gue ana nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai apa, kamu memilih katakanlah nilai moral. Itu oke. Tapi nang kono aku mau menganalisis isi dan kebahasaan yo. Isi dan kebahasaan kan? Itu ikutnya enggak unsur intrinsiknya, Bu? Cari SKKD yang tepat. Baik, Bu. Iku karo cari apa awakmu menemukan nilai moral. Terus pendapatnya sopo. Gitu. Besok disampaikan kepada saya ya. Baik, Bu. Oke. Terus Terima kasih, Bu. Siap. Masukan-masukan seperti yang lainnya kalau kamu tadi menyimak ya. Ya, Bu. Lailatul Fadilah selesai. Arvina. Iya, Bu. Ya. On kamera nak, ben aku ngerti nak. Penerapan metode parafrase cerpen membela Tuan Presiden. Oh ini tadi barusan saya ada kelas 5A. Saya bahas ini. 5C dan 5A itu adalah kelas yang saya ampu dalam mata kuliah drama. Dari sekian yang mengajukan judul kepada saya, itu tentang drama belum ada, kecuali satu namanya Arvina ini. Ini saya loloskan, no. Ini saya ACC. Jika kamu tepat menjawab saya. SKKD-nya. Lalu, metode parafrase itu seperti apa? Karena saya menggunakan metode parafrase itu untuk puisi. Ya. Saya melakukan penelitian di bidang itu. Jadi kamu harus hati-hati. Parafrase yang kamu maksud itu parafrase yang bagaimana? Ya, parafrasenya siapa? Itu. Ini nanti saya unggah ke YouTube supaya kalian bisa ini apa? Yang luput-luput, yang lupa-lupa gitu ya, bisa melihat lagi di tayangan YouTube gitu loh. Bisa mereview. Gitu ya. Ini saya ACC, no. Terus kenapa kok kelas 11? Ya kan saya harus tahu SKKD-nya tuh. Gitu loh. Kalau KD-nya itu KD 4.19 mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Jadi nantinya itu sebelum penilaian akhir mereka mempraktikkan sebuah drama. Nah, drama yang mereka praktikkan itu berasal hasil dari mereka sendiri, menyusun sendiri, Bu. Oh, mereka nulis naskah sendiri. Iya. Terus ini secara daring atau luring? Ini bisa diterapkan secara daring maupun luring. Itu bisa dimasukkan ke dalam judul juga. Ini adalah applied approach.
Ini adalah penelitian penerapan, jadi hati-hati ya. Bagaimana cara kamu menerapkan. Jadi nanti akan saya tinjau, saya sorot di langkah-langkah pembelajaran. Karena kamu menggunakan metode parafrase, maka metode itu bagaimana langkahnya? Aku mau tahu. Dari siapa kamu mendapatkan metode itu? Kamu menggunakan metode itu, ya. Saya harus tahu pijakan ilmiah yang kamu gunakan. Gitu. Ya, Nak? Membela Tuhan Presiden itu garis miring, Nak. Kalau garis miring ditulis miring ya. Iya, Ibu. Di sini saya ada satu teori, Bu, dari Sitomorang. Yo, coba teori, Nak. Paling enggak itu 5. Masing-masing itu minimal 5. Ada, Ibu. Salah satunya ini. Kalau yang paling saya pahami dari bahasa-bahasa para ahli, parafrase itu menceritakan kembali menggunakan bahasa kita sendiri dalam bahasa Indonesia, namun maksud dan dalam pengertian yang sama. Oke. Terus? Nah, ini sejalan dengan teori dari Sitomorang, yaitu parafrase ialah menceritakan kembali suatu prosa atau puisi dengan kata-kata sendiri yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang berbeda, tetapi dalam pengertian yang sama. Oke, tak buka ke teoriku. Oke, sebentar ya. Paraphrase, ya, itu adalah cara ekspresi tambahan. Paraphrase is meminjam gagasan atau ide dari sumber tanpa menjadi plagiat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, paraphrase is ada 2 jenis parafrase, terikat dan bebas. Kalau terikat itu seperti ini, bebas itu seperti ini nih. Yang ingin saya tekankan tadi atau tanyakan tadi adalah kamu menggunakan parafrase terikat atau parafrase bebas gitu. Oke? Besok di share screen kan semua ya. Ya, berarti PR saya menentukan ini parafrase terikat atau bebas gitu, Bu? Enggak menentukan juga enggak apa-apa. Yang harus kamu saumi adalah tunjukkan kepada saya tentang langkah-langkah metode parafrasemu itu. Karena menurut saya tidak ada metode parafrase, tidak ada metode pembelajaran parafrase. Gitu. Apakah ini nanti teknik atau ini adalah metode, itu setelah saya melihatnya. Kalau dalam pikiran saya, gagasan saya itu nantinya saya memberikan dulu pengertian apa itu parafrase kepada peserta didik, dan setelah peserta didik memahami apa itu parafrase dan mengetahui bagaimana cara meminjam gagasan agar tidak menjadi plagiat, nantinya saya memberikan cerpen, yaitu cerpen Membela Tuhan Presiden itu supaya dijadikan diparafrasekan dalam bentuk naskah drama. Nah, seperti yang saya tanyakan di awal tadi, sebagai pijakan ilmiahnya, kamu itu menggunakan teori Nisopo, terus bentuknya kayak piye, itu, ya, langkah-langkahnya ke piye, itu yang belum kamu, sampaikan ke saya. Kalau yang kamu sampaikan seperti ini tadi barusan, itu adalah angan-angan kamu toh terhadap pembelajaran itu. Itu kan bukan teori yang sudah pakem. Kamu itu pakai teorinya siapa, pendapatnya siapa, kayak gimana. Toh pada akhirnya kamu modifikasi, silakan, gitu loh. Asal ada pijakan ilmiahnya, ada dasar ilmiahnya, ngono, ya. Bisa dipahami nggak? Sakit. Oke, ini akan lolos ketika bisa melalui itu semua. Oke. Terima kasih. Oke.
Firmanti. Penerapan metode blast learning dalam pembelajaran daring menulis teks ramah pada peserta didik Bandar Batang. Nah, iki blast apa blend atau best? Blast, Bu. Blast learning. Blast itu apa, no? Penerapan yang enak sebentar nak yo. Tak izin sih no. Ya, teruskan. Terus? Iya, Bu, pembelajaran ini itu pembelajaran berbasis masalah, Bu. Kamu bisa mengeja base learning-nya gimana? Terutama base-nya. Problem based learning. Oh, ini nggak lengkap. PBL. Jadi pembelajaran yang didasarkan pada masalah. Oh. Iya. Di sini hanya penerapan metode BLAST. Tak screenshot no yo, nggak percaya. Nggih, Bu. Makanya bingung, iki tak waca-waca bolak-balik. Blast. Nek blast itu memberkati ke orang ini, ngono lho, Nak. Iya, Bu. Neng grup WA coba. Saya off kamera ya. Nah, itu coba. Di grup blast toh? Iya, Bu. Salah penulisan, salah ngetik, Bu, kurang. Oke. Gak masalah. Iya, Bu. Penerapan metode problem based learning dalam daring menulis teks ceramah pada oke lah, saya bisa ini menerima ini. SKKD-nya jangan lupa, kemudian kamu pakai metode PBL-nya siapa, dan kamu harus menunjukkan kepada saya kamu gunakan pendapat siapa untuk teks ceramah ini sebagai pijakan ilmiah. Itu aja sih, ya? Iya, Bu. Nggih, Bu. Ini bisa saya ACC. Nggih, Bu. Kenapa ke Bandar Batang nih? Ke SMA 1 Bandar Batang. Kenapa nggak SMA lain? Sekolahku. Bukan, Bu. Biar deket sama rumah saja. Kalau semisal ada apa-apa, biar mudah gitu, Bu. Nah, itu jawaban yang nggak boleh disampaikan. Meskipun pada kenyataannya begitu, itu bukan jawaban akademis.
Itu bukan jawaban ilmiah, itu adalah jawaban teknis ya. Jadi harus dijawab secara akademis misalnya. Selama ini pembelajaran menulis teks di SMA itu bagaimana? Sehingga saya ingin menerapkan metode blast learning ini sebagai alternatif ya, sebagai tawaran, sebagai apalah itu dalam pembelajaran menulis teks ceramah seperti itu. Iya, Oke? Bu. Iya, Bu. Besok ditampilkan pada saya draftnya ya, metode PBL yang kamu maksud itu seperti apa, apalagi ini disampaikan secara daring. Daringnya apa? Terus ini karena menulis teks ceramah itu platform yang kamu gunakan, platform ngerti nggak? Media. Iya, itu apa? Kemudian cara nilai kayak apa ya? Seperti itu. Iya, Seperti Bu. tadi Iya. yang sudah saya sampaikan ke siapa tadi di awal-awal itu, ya? Iya, Bu. Oke, next. Terima kasih, Bu. Iya. Priyanto Mahaputro. Ji, Bu. Ji. Priyanto. Ji, Bu. Penerapan modul. Cah iki lucu sing iki. Ya Allah. Penerapan model project based learning PBL juga. Bukan, Bu. Saya itu Priyanto Mahaputro. nilai sosial, Bu. Yang terakhir tadi, Bu. Nilai sosial ya, gak usah analisis ya. Ji, Bu. Ji. Ji. Nilai sosial pada kumpulan cerpen sebelum telepon berdering karya Kun Adian Anindito. Ambek ini teorinya orang muncul apa lagi? Ji, sebelumnya saya kemarin kan sudah mencoba mencari beberapa artikel, Bu, terkait yang ada hubungannya dengan nilai sosial. Kemudian dari beberapa artikel itu rata-rata si penulis itu mencantumkan bentuk pendekatan sosiologi sastra, Bu, dan itu coba saya terapkan, tapi baru kemarin bisa saya putuskan karena judulnya udah dari kemarin begitu, Bu. Loh, intinya iki nganggo apa wis? Ya, memakai itu pendekatan sosiologi sastra. Ya berarti ngene, nilai sosial pada kumpulan cerpen itu tulis miring rasa petik karya Kun Adian Anindito dalam perspektif sosiologi sastra. Oke. Terus iku mau seperti yang sudah saya sampaikan ke teman-temanmu yang ambil judul serupa ya. 1, aku bantu di SKKD-nya. Kemudian itu kamu pakai pijakan ilmiahnya siapa untuk nilai sosial dan untuk sosiologi sastra. Sosiologi sastra kan wakeh toh. Ya, kamu pakai yang mana yang menjurus pada nilai sosial. Gitu. Ibu, ini saya coba kemarin yang saya temukan, Ibu, di salah satu artikel begitu, itu di sini dijelaskan oleh Hendra Suara batasan konteks sosialnya itu di dalamnya ada kaitannya dengan politik, kemudian ekonomi, budaya, hukum, dan etika. Kemudian terus di cerpen saya ini isinya itu si penulis lebih banyak masuk ke dalam cerita yang kayak seperti menyindir pemerintah begitu loh, Bu. Jadi di dalamnya itu ada tokoh yang terkena kasus begitu, kemudian ada beberapa peristiwa yang di situ diceritakan oleh penulis. Jadi untuk fokusnya kemarin sebetulnya ke politik, hanya saja saat saya mencari artikelnya itu terlalu kesulitan karena cakupan artikelnya sedikit, Bu, begitu. Jadi saya mengambil porsi yang nilai sosial begitu. Oke. Sebenarnya kamu iki pas ngerti ranahmu itu yang mana dan kamu harus bagaimana? Ya, untuk ceritanya saya kamu pilih sebelum telepon berdering? Ya, jadi ini memang bukan kumpulan cerpen yang terkenal. Karena saya sering membaca buku cerpen ini, jadi saya lebih tahu isinya, dan memang isi ceritanya ini bentuk kritik sosialnya dari si penulis yang
mendidik pemerintah begitu Bu, dan beberapa peristiwa yang ada kaitannya dengan peristiwa masa lalu, misalnya kayak peristiwa tahun 98 gitu, peristiwa kerusuhan gitu. Buat kritik sosial saja. Itu berarti nanti Kamu tahu nggak, Bu Fat ini sedang melakukan penelitian yang judulnya gini. Ini malahan cocok iki. Konflik dan kritik dalam novel Oki Madasari. No. Ya. Tapi saya ini konflik dan kritiknya tidak pakai sosiologi sastra, melainkan semiotika sosial. Gitu. Itu bisa. Jadi silakan di tangan kamu, ibaratnya lost doll ya. Kamu mau pilih nilai sosial silakan, kamu mau pilih kritik sosial silakan. Ya, kamu pakai semiotika sosial silakan, kamu mau pakai sosiologi sastra it's okay gitu. Silakan. Yang penting adalah kamu bisa menunjukkan pijakan-pijakan ilmiah tadi. Tidak hanya tinjauan pustakanya, tetapi juga tinjauan teorinya, gitu. Atau landasan teori yang kamu jadikan pijakan. Ini sudah. Apalagi kamu dengan Pak Setianaka juga ya. Kamu secara daring bisa bimbingan ke beliau. Katakan yang pasangan saya dengan Pak Naka ya, saya sudah bimbingan dengan Bu Fatimah secara daring, secara virtual gitu. Besok juga bimbingan lagi. Ini saya hitung sebagai pembimbingan yang pertama. Oke? Oke. Ada pertanyaan Rianto Mahaputro? Berarti untuk judul saya ini sudah tidak ada perubahan gitu, tetap ada gitu kok tadi. Maksudnya arahnya boleh ke kritik, boleh ke nilai gitu. Iya tadi loh, nilai sosial pada bla bla bla, perspektifnya belum ono kok. Kurang mbok tuliske langsung dulu kok. Besok sekalian saya jelaskan. Oke. Wes? Terima kasih Bu. Iya. No, terus iki terakhir. Di saya itu hanya 10. Tapi bimbingan saya itu sebenarnya piro sih? 11 ya? 12 kalau nggak salah, Bu. 12? Kok neng WA aku neng 11 tok? 11 Ibu. 11 tok. 12 dengan Bu Fat. Iya. Nek ngono bener. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi iya, silakan. Judul saya penerapan model project-based learning berbantuan siniar dalam pembelajaran menulis teks biografi pada peserta didik kelas 10 SMK Negeri 2 Blora tahun ajaran 2020-2021. Ini ada pembaharuan dari judul-judul sebelumnya, Bu. Sebelumnya itu ada judul penerapan model project-based learning berbantuan media meme dalam pembelajaran menulis teks anekdot. Kemudian ada pula. Namamu siapa? Ratu Putri Kusumadewi, Bu. Saya tak wacake ya. Penerapan model project-based learning berbantuan siniar dalam pembelajaran menulis teks biografi pada peserta didik kelas 10 SMK Negeri 2 Blora tahun ajaran sekian. Benar nggak itu? Iya, Bu. Nah, lalu silakan. Oke. Jadi nantinya saya ini ada pembaruan dari penelitian sebelumnya yang sebelumnya memakai mungkin berbantuan dari media meme pembelajaran menulis teks anekdot, dan ada pula pembelajaran menulis teks anekdot dengan berbantuan media gambar. Nah, lalu pembaruan saya ini menggunakan Siniar. Nah, Siniar ini merupakan media digital yang berupa audio maupun video, dan saya nantinya penelitian saya itu memanfaatkan media podcast, Bu. Jadi model pembelajaran saya nantinya saya memberikan pertanyaan mendasar mengenai teks biografi dari tokoh yang terkenal
di kalangan masyarakat. Kemudian saya memberikan teks materi biografi, teks biografi dari salah satu tokoh berupa tulisan. Nah, kemudian saya memberikan waktu untuk peserta didik menyimak dan melanjutkan saya mengirimkan link podcast, yaitu berisi tentang unsur-unsur dan juga kebahasaannya dari teks biografi. Nah, nantinya peserta didik dapat menganalisisnya, kemudian saya dapat memonitor siswa untuk mengerjakan teks biografi berdasarkan isi sesuai dengan unsur dan juga kebahasaan yang sudah saya jelaskan pada podcast yang telah saya kirim tadi, Bu. Nah, kemudian guru menguji siswa untuk siswa dapat menuliskan teks biografi dengan baik dan benar sesuai dengan unsur dan juga kebahasaannya. Lalu di akhir pembelajaran nanti saya memberikan evaluasi, begitu, Bu. Ini bisa dilakukan daring maupun luring, Bu. Oke. Siniar itu apa siniar? Siniar itu media digital, Bu, dapat berupa audio maupun visual. Mohon maaf, maksud saya media audio maupun video. Tapi saya manfaatkan podcast, Bu. Oke. Karena saya semakin belajar podcast. Bagaimana, Bu? Kenapa nggak langsung berbantuan podcast, ditulis berbantuan podcast gitu? Oh, begitu nih, Bu. Karena kemarin saya mencari artikel-artikel, kemudian saya juga mencari podcast itu sebenarnya apa sih bahasa Indonesianya, kemudian saya mendapat siniar itu ternyata bahasa Indonesia dari podcast itu, Bu. Boleh sih, nggak apa-apa. Dan ini sebenarnya ada kakak kelasmu yang sekarang sedang meneliti tentang podcast juga. Ini barusan dikirimkan ke saya sebenarnya. Ini proposal revisi yang ketiga, sudah masuk ke proposal. Tapi bisa jadi kamu lebih cepat. Penerapan media pembelajaran podcast dalam pembelajaran menulis sekian pada peserta didik kelas 7 SMP di Karanganyar. Ini sudah ya, untuk kamu tahu aja. Gitu. Oke. Sudah? Masukan-masukan masukan-masukan saya seperti teman-teman kamu ya, asal besok kamu bisa menyampaikan kepada saya, I want to accept your ini title. Oke? Bu, terima kasih. Ya, kalian besok bisa virtual lagi dengan saya atau butuh waktu untuk menyiapkan itu semua? Berapa lama? Ya, gitu. Silakan. Langsung besok atau butuh waktu? Jika Rabu bagaimana, Bu? Rabu. Rabu itu, Bu, ada pemilihan, Bu. Jangan hari Rabu. Rabu apa? Anu apa? Ada pilkada, Bu. Oh, pilkada, ya. Kok di sini nggak ada info apa-apa ya? Iya, Bu. Oke. Kapan? Besok ya? Besok itu saya kuliah jam 1 sampai jam berapa gitu, saya lupa. Justru pagi bisa, kalau siang sampai sore saya ada kuliah. Paginya jam berapa gitu kalau bisa. Wih, kok menang wae? Halo. Misalkan siang nggak bisa ya, saya Bu? kuliah, sayang. Bu, kalau saya menawarkan teman-teman barangkali Rabu bisa pagi, Rabu pagi ya nggak apa-apa, Bu. Nanti saya bisa menyesuaikan. Oke. Yeah. Ya. Kalau enggak, kalian juga bisa mengikuti ini kan, YouTube saya. Nanti saya akan share link ini YouTube saya. Saya tiap virtual kayak gini saya rekam, terus saya unggah ke YouTube.
supaya kalau ada yang terlewat itu bisa kalian putar lagi. Kalau kalian bimbingan saya secara luring juga begitu, saya minta kalian merekam percakapan kita pakai rekaman audio aja, nggak pakai video gitu. Supaya apa? Ketika sampai di rumah kalian nggak hanya mengandalkan catatanmu atau ingatan kamu, tetapi juga rekaman otentik gitu kan, gitu. Supaya kalau saya marah juga kamu ingat marah saya itu di bagian apa, ingat Allah. Ya, ngono wae lah wes sing iso yo. Oke, gitu. Nggak bisa ya, bisa lihat rekaman. Oh kok saya itu setopik dengan si Revaldi ya. Saya ikuti apa masukan-masukan Fatimah untuk Revaldi, katakan begitu. Tadi itu ada PBL 2 itu gimana itu nggak apa-apa ya. Saya pikir kalian beda kok. Asal bisa ditunjukkan pijakan PBL-nya itu yang mana, oleh siapa, itu justru saya sangat mengapresiasi. Asal tidak podo, sing dienggo pijakan ilmiah PBL podo, apa-apa podo, kuwi tak skip kok. Berbeda, Bu. Ya. Baik. Saya cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu besok pagi sekitar pukul 9 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.